Ibu bapak sekalian, insyaallah rahmat Allah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Nah, saya itu ibu S2-nya tentang pendidikan. Jadi sedikit di sini saya mau bercerita tentang pendidikan. Indonesia itu belum baik dari sisi pendidikannya. Buktinya tahun lalu data itu kita masih berada di peringkat 54 dari 80 lebih negara yang disurvei. Jauh. Nah, kita masih dikalah oleh Finlandia, Singapura, bahkan Malaysia. Mengapa ini bisa terjadi? Sebetulnya di kota-kota maju seperti Jakarta itu pendidikannya sudah sangat hebat, Pak. Namun Indonesia kan luas, jadi yang terbelakang itu seperti di Indonesia Timur itu pendidikannya masih minim. Nah, kita ini termasuk Indonesia Timur, yaitu Sulawesi. Memang Indonesia Tengah, tapi istilahnya kita ini bagian timur lah ceritanya. Apa yang menyebabkan pendidikan itu kira-kira tertinggal? Nah, saya melihat bahwa ini ijtihad saya ya, bahwa pendidikan kita ini tidak setelah selesai SMA itu saya melihat belum ada kompetensi yang dilahirkan, Pak. Belum ada kompetensi yang dimiliki oleh manusia kita. Nah, coba kita lihat, banyak itu selesai SMA sholatnya masih bolong-bolong, selesai SMA itu tidak tahu baca Quran, selesai SMA tidak tahu berbahasa, apakah itu bahasa Inggris, bahasa Arab dan sebagainya. Selesai SMA tidak memiliki skill, kompetensi. Nah, padahal sebetulnya umur selesai SMA itu, umur 18 tahun itu sebetulnya kita sudah bisa punya kompetensi, Pak. Sudah bisa punya skill. Mengapa? Karena orang di Amerika itu umur 18 tahun mereka itu sudah ada yang jadi sarjana, sudah jadi master. Umur 20 itu sudah ada jadi doktor, bahkan sudah ada yang jadi profesor. Nah, kita umur 18 tahun sholat saja masih bolong. Umur 18 tahun tidak tahu mengaji. Bahkan bukan hanya setelah selesai SMA, orang selesai sarjana pun ada yang tidak sholat, ada yang tidak tahu mengaji, ada yang tidak punya skill, kompetensi. Nah, inilah yang saya bilang bahwa kita masih belum bisa menghasilkan manusia yang produktif. Padahal anak ini kita sudah didik, Pak, selama 12 tahun lamanya. Bayangkan itu pendidikan yang mereka dapatkan 12 tahun. SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. 12 tahun diberikan pendidikan. Tapi rasa-rasanya mereka masih belum memiliki kompetensi apa-apa, Pak. Dari sisi sholatnya bolong-bolong, dari sisi mengajinya tidak tahu berbahasa asing. Nah, mengapa ini bisa terjadi? Karena kita tidak fokus sebetulnya memberikan ilmu kepada mereka. Kita tidak fokus, Pak. Jadi apa solusinya? Pertama, ijtihad saya, seorang umur kelas 1 sampai kelas 6 SD itu sudah harus ahli sholat, itu sudah harus pandai baca Al-Quran secara fasih. Itu dulu yang kita tanamkan, Pak. Bahwasanya anak 6 tahun, anak
selesai SD ini, SD itu selesai kan 12 tahun ya. Nah, anak kalau sudah 12 tahun itu kompetensinya harus hebat dalam sholat, harus hebat dalam mengaji, harus hebat dalam sholat, ngaji, ya itu aja lah dulu kalau untuk tingkat SD. Nah, tapi kan tidak Pak, orang tamat SD itu cuman cuman tahu membaca doang, membaca dan menghitung doang modalnya. Padahal agama kita, Nabi kita menyerukan kewajiban seorang muslim itu untuk sholat itu umur 10 tahun Pak. Nah, orang selesai SD itu umur 12 tahun. Umur 12 tahun masih banyak yang tidak tahu sholat. Anak-anak kita masih banyak yang tidak tahu mengaji. Mengaji ini penting Pak, karena kalau kita sholat, kita baca Quran. Kalau kita tidak tahu baca Quran, kita tidak bisa sholat. Jadi ini harus dibanding sholat dan mengaji. Nah, kritikan kita pada pendidikan kita ini terlalu banyak kurikulumnya, tidak fokus. Nah, maksud saya bahwa ketika selesai SD, kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh anak adalah harus menjadi ahli sholat, harus pandai mengaji. Itu saja, fokuskan itu. Jadikan sekolah-sekolah itu memiliki kurikulum khusus. Kurikulum khusus itu apa? Kurikulum yang mengharuskan anak-anaknya harus jadi ahli sholat, harus pandai membaca Al-Quran. Itu pertama. Kemudian ketika masuk SMP, kita berikan kurikulum khusus bahwa anak ini harus pandai berbahasa asing Pak. Bahasa Inggris, bahasa Arab, atau kalau mau ditambah bahasa Tiongkok, fokus kepada bahasa. Fokus pada bahasa. Nah, sekarang kan tidak Pak. Terlalu banyak dipelajari, akhirnya setelah selesai SMP tidak tahu bahasa Inggris, tidak tahu bahasa Arab. Baik, bukan hanya selesai SMP, selesai SMA saja banyak yang tidak tahu bahasa. Jadi fokusnya yang SMP ini harus bisa mengetahui bahasa asing. Setelah SMP masuk SMA, disinilah baru disalurkan bakatnya. Dia mau jadi jurusan biologika, jurusan teknika, jurusan otomotif kah, salurkan bakat di sini. Nah, setelah selesai SMA, maka sudah memiliki bakat, sudah memiliki skill yang cukup. Jadi umur 18 tahun anak-anak kita itu sholatnya sudah sempurna, mengajinya sudah fasih, sudah memiliki kemampuan berbahasa Inggris misalnya atau Arab, kemudian dia sudah memiliki skill yang cukup. Selesai, itu bisa kita lepas Pak. Nah, masuk perguruan tinggi, tinggal bagaimana menjadi seorang ahli di bidangnya. Nah, ini yang harus dilihat. Kalau misalnya kurikulum ini tidak ada dalam sekolah, kita bisa tambahkan menjadi kurikulum khusus, bukan yang berasal dari pemerintah pusat, bisa datang menjadi kurikulum khusus Pak. Tujuannya apa? Menjadikan anak itu beriman, kemudian berakhlak, kemudian memiliki ilmu dan memiliki skill, kemampuan. Bagaimana ini bisa dilakukan? Tidak lain harus ada kerjasama antara pemerintah dan lembaga pendidikan itu. Harus ada kerjasama Pak. Terus yang kedua, seorang pendidik ini jangan jadi seorang pengajar. Kadangkala, mohon maaf ya, pendidik itu bukan mendidik tapi hanya mengajar, menyampaikan ilmunya di kelas. Setelah sekolah selesai pulang dilepaslah sesuai, tidak ada urusan. Itu hanya mengajar. Tapi bagaimana kita menjadi seorang mendidik Pak? Artinya kita bekerja sama dengan orang tua wali, bahwa oh anaknya ibu sudah seperti ini perkembangannya, sudah seperti ini prospeknya. Itu mengajar, mengawasi dari belakang, tutur handayani. Jadi tidak hanya sebatas mendidik di kelas, tidak. Nah, kemudian yang ketiga solusinya lagi adalah masyarakat ketika ingin masuk ke dunia pendidikan, masuk sekolah, menjadi
jangan hanya mengejar sebuah ijazah, jangan hanya mengejar sebuah nilai angka, tapi kejarlah ilmunya. Itu yang penting Pak, orientasi ilmu. Masuk sekolah itu, masuk kampus itu bukan hanya ijazah yang dicari, tapi yang paling penting adalah ilmunya. Nah, sekira ini hadirin sekalian yang bisa insya Allah meningkatkan kualitas pendidikan kita, bahwa saya ulangnya, bahwa kerjasama pemerintah sama lembaga pendidikan itu harus ada. Kemudian yang kedua, pendidik itu, tenaga pendidik itu harus diubah mindsetnya, bukan hanya mengajar tapi mendidik, mengawasi, membina peserta didiknya. Kemudian yang ketiga, masyarakat jangan hanya sekolah itu mencari ilmu, mencari gelar, mencari ijazah, tapi orientasinya harus mencari ilmu. Nah, kemudian untuk lebih memberikan kompetensi kepada anak-anak kita, usahakan anak-anak kita itu di usia SD harus ahli sholat, harus fasih dalam mengaji. Kemudian masuk SMP harus sudah bisa berbahasa asing. Kemudian masuk SMA itu harus memiliki kompetensi yang cukup, sehingga ketika dia lanjut universitas, maka sisa dia menjadi seorang pakar, menjadi ahli. Nah, dengan menciptakan manusia yang berkualitas, insya Allah pendidikan akan baik, dan kalau pendidikan kita baik, maka negara Indonesia akan menjadi negara yang maju. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.